Halo sahabat peternak, kembali lagi bersama channel Peternak Pemula 38. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengatasi kegagalan pada penetasan telur agar mendapatkan daya tetas tinggi minimal 70% sampai 100% bisa menetas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar bisa terus mendapatkan info menarik tentang dunia peternakan. Banyak penyebab kita gagal dalam menetaskan telur. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 4 faktor penting penyebab kita gagal dalam menetaskan telur. Penyebab pertama kenapa telur gagal menetas, yaitu bisa terjadi karena kualitas telur yang buruk. Kualitas telur yang buruk yaitu telur yang tidak memiliki 4 kriteria, yakni fertil, steril, fresh, dan tanpa cacat. Yang pertama adalah telur harus fertil. Nah, cara mengetahui fertil atau tidaknya telur yang kita tetaskan, teman-teman silahkan masukkan telur tersebut ke mesin tetas selama 4 hari. Setelah 4 hari silahkan teman-teman teropong. Nah, setelah diteropong nanti akan kelihatan mana telur yang fertil, yang infertil, dan mana embrio yang mati. Jika telur tersebut tidak fertil, silahkan diambil ataupun disortir, dipisahkan mana yang fertil, mana yang tidak. Nah, yang tidak fertil dan yang embrionya mati silahkan teman-teman keluarkan. Nah, untuk telur yang fertil silahkan dilanjutkan. Cara membedakan telur fertil. Nah, ini untuk yang tidak fertil gambarnya seperti ini. Jadi bersih, kosong, tidak ada bintik hitam di tengahnya dan tidak ada serabut warna merah atau darah tidak kelihatan, maka ini dipastikan telur yang tidak fertil. Nah, untuk telur yang fertil itu ditandai dengan adanya serabut warna merah atau urat merah, kelihatan warnanya merah dan ada urat-uratnya, terus ada titik hitam di tengahnya. Itu menandakan telur tersebut adalah telur yang fertil dan silahkan dilanjutkan inkubasinya. Dan kriteria yang selanjutnya yaitu telur yang steril. Nah, untuk telur yang steril yaitu kita harus membersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke mesin tetas. Kan dahulu dengan air atau desinfektan, karena telur yang kotor bisa saja menjadi sumber bakteri yang mana kuman tersebut bisa masuk ke dalam telur dan mengganggu perkembangan embrio pada saat proses inkubasi. Kriteria yang selanjutnya yaitu telur harus masih fresh, yaitu telur yang masih baru atau telur yang tidak lama disimpan. Jadi ketika ayam bertelur itu minimal 7 hari atau maksimal 10 hari sudah harus ditetaskan. Ya, maksimalnya adalah ideal menurut saya pribadi yaitu 10 hari. Jika lebih dari itu biasanya akan kurang maksimal. Tapi bagus lah, masih bagus, masih bisa ditetaskan. Akan tetapi idealnya agar lebih aman itu masa penyimpanan setelah ayam bertelur itu 7 atau 10 hari sudah bisa langsung dimasukkan ke mesin tetas, karena semakin lama berbulan-bulan itu mengakibatkan embrio di dalamnya itu akan mati. Faktor penyebab kegagalan penetasan telur yang selanjutnya yaitu tidak melakukan kalibrasi suhu dan kelembaban yang benar. Perlu teman-teman ketahui, suhu untuk setiap telur itu beda-beda. Silahkan simak tabel ini untuk mengetahui suhu dan kelembaban dari setiap masing-masing telur unggas.
Untuk jenis unggas ayam, kalkun dan puyuh itu memerlukan suhu 37 sampai 39 derajat Celcius. Dan untuk kelembabannya yaitu 50 sampai 60%. Dan untuk unggas air meliputi bebek, entok dan angsa itu suhunya sama 37 sampai 39 derajat Celcius. Dan kelembabannya itu 78 sampai 85 derajat Celcius. Dan untuk unggas terbang atau burung, semua jenis burung itu suhunya 36 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban yaitu 60 sampai 70%. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman bahwa dari setiap jenis telur itu beda-beda suhu dan kelembabannya. Jangan sampai setiap telur disamakan suhu dan kelembabannya, maka akan mengalami kegagalan dalam penetasannya. Dan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, cara kalibrasi suhu dan kelembaban, yaitu yang menjadi patokan itu untuk suhu itu tips dari saya adalah termometer kayu. Jadi termometer kayu yang menjadikan patokan, atau yang dijadikan patokan bukan termostat tapi termometer kayu. Karena sering terjadi para peternak pemula yang mengukur suhu itu hanya dengan termostat, tidak dengan termometer kayu. Nah, pengalaman saya itu untuk termometer kayu itu keakuratannya hampir 90%. Dan untuk termostat itu di bawahnya. Maka banyak para peternak pemula ada yang gagal karena hanya mengandalkan termostat. Jadi itu penting untuk teman-teman diperhatikan. Faktor penyebab kegagalan yang ketiga yaitu tidak melakukan kontrol terhadap komponen mesin tetas sebelum digunakan. Apa sih gunanya? Jadi coba kita bayangkan ketika kita menetaskan telur lalu ada komponen yang rusak di tengah-tengah proses inkubasi, maka sudah dipastikan akan mengalami kegagalan. Maka Anda harus cek terlebih dahulu apakah komponen ini berjalan atau tidak, seperti termostat, hygrometer, dan lain sebagainya. Dan sediakan pula cadangan alat-alat tersebut agar ketika ada kerusakan bisa langsung diperbaiki. Penyebab yang keempat yaitu kenapa kita gagal dalam melakukan penetasan telur, tidak melakukan peneropongan. Tujuan dari peneropongan adalah untuk menyortir mana telur yang layak dan mana yang tidak layak, mana embrio yang mati dan mana embrio yang hidup, mana yang infertil dan mana yang fertil. Nah, untuk yang tidak hidup embrionya dan infertil, nggak ada embrionya, itu tidak dilanjutkan, silahkan keluarkan dari mesin tetas. Untuk yang infertil itu masih bisa dimasak atau kita manfaatkan. Nah, lalu untuk yang fertil dan embrionya hidup, Anda tinggal lanjutkan inkubasinya. Inkubasi dilanjutkan agar telur tersebut bisa menetas. Karena jika telur yang sudah mati embrionya atau infertil, itu resiko terburuknya adalah telur tersebut bisa pecah. Telur yang pecah tadi tentu bisa menjadi sumber bakteri dan kuman yang bisa saja mengganggu perkembangan embrio dalam telur lain. Maka ini salah satu faktor yang wajib yang harus kita lakukan. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih.